Polemik terkait nasab Habib di Indonesia adalah topik yang cukup sensitif dan kompleks, menggabungkan aspek sejarah, agama, budaya, dan politik. Habib adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Hasan dan Hussein, dua cucunya. Di Indonesia, komunitas Habib umumnya berasal dari Hadramaut, Yaman, yang mulai bermigrasi ke Nusantara sejak abad ke-17. Seiring waktu, komunitas ini menjadi bagian penting dalam perkembangan Islam di Indonesia, termasuk melalui peran dakwah dan sosial yang mereka mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang polemik nasab Habib di Indonesia. Secara tradisional, gelar Habib diberikan kepada mereka yang diyakini memiliki hubungan nasab langsung dengan Nabi Muhammad. Ini bukan hanya simbol kebangsaan atau prestis, tetapi juga membawa tanggung jawab spiritual untuk memimpin dan memberikan contoh bagi umat Islam. Keturunan Nabi Muhammad ini biasanya tergabung dalam kelompok Syait, dan dalam tradisi Arab, nasab ini sangat dijaga dan dihormati. Namun di Indonesia, gelar Habib tidak hanya melibatkan aspek keagamaan, tetapi juga status sosial dan politik. Habib-habib terkenal seperti Habib Ali Kuitang dan Habib Salim bin Jindan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Muslim Indonesia, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama dan organisasi keislaman lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, polemik muncul terkait keaslian nasab beberapa orang yang mengklaim sebagai Habib. Maka perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, di antara poin-poin polemik nasab Habib di Indonesia adalah yang pertama, keaslian nasab. Salah satu polemik terbesar adalah tentang keaslian nasab seseorang yang mengklaim sebagai Habib. Ada kekhawatiran bahwa sebagian orang mungkin mengambil gelar tersebut tanpa memiliki hubungan nasab yang sah dengan Nabi Muhammad SAW. Di kalangan masyarakat, ini bisa menimbulkan perdebatan sengit karena gelar Habib dianggap suci dan tidak bisa diklaim sembarangan. Yang kedua, sertifikasi dan pengakuan nasab. Untuk menghindari klaim palsu, beberapa organisasi seperti Rabithah Alawiyah didirikan untuk mengawasi dan memverifikasi keaslian nasab Habib di Indonesia. Organisasi ini bertugas menjaga silsilah keturunan keluarga Arab Hadramaut yang tersebar di Indonesia dan memastikan bahwa mereka yang menggunakan gelar Habib benar-benar memiliki hubungan keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Namun hal ini juga menjadi sumber polemik karena ada sebagian pihak yang merasa bahwa Rabithah Alawiyah memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam menentukan siapa yang diakui sebagai Habib. Yang ketiga, tuduhan pemanfaatan status sosial. Sebagian orang menuduh bahwa gelar Habib kadang digunakan untuk mendapatkan status sosial dan politik di masyarakat. Beberapa tokoh yang menggunakan gelar Habib dituduh mengambil keuntungan dari posisinya untuk mendapatkan pengaruh dan kedudukan baik di bidang agama maupun politik. Hal ini menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat bahwa gelar tersebut lebih sering digunakan sebagai alat kekuasaan daripada simbol tanggung jawab moral dan keagamaan. Yang keempat, perpecahan internal di kalangan Habib. Perdebatan ini juga memicu perpecahan di kalangan keluarga Habib itu sendiri. Ada kelompok yang sangat ketat dalam menjaga silsilah dan keaslian nasab, sementara kelompok lain lebih fleksibel dan berfokus pada peran sosial dan keagamaan yang dijalankan oleh individu tersebut. Perbedaan pandangan ini sering sekali memperkeruh diskusi seputar nasab Habib. Yang kelima, dinamika media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, polemik nasab Habib semakin panas dengan munculnya media sosial.
platform seperti YouTube, Instagram, dan Twitter menjadi ajang perdebatan publik yang kadang tidak sehat. Beberapa tokoh Habib sering sekali terlibat dalam polemik terbuka yang kemudian disebarluaskan di media sosial. Ini membuat perdebatan tentang nasab Habib semakin terbuka dan kadang-kadang menjadi kontroversi yang melibatkan berbagai pihak. Polemik ini tidak hanya berkutat di lingkup internal komunitas Habib, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Di Indonesia, di mana isu agama sering sekali bersinggungan dengan isu politik, status sebagai Habib bisa digunakan untuk memobilisasi dukungan politik. Beberapa tokoh Habib aktif dalam politik praktis dan keberadaan mereka sering sekali disoroti dalam konteks pemilihan umum atau isu-isu sosial yang sedang panas. Sebagian orang menganggap bahwa gelar Habib memberikan keunggulan moral yang dapat mempengaruhi opini publik, sementara yang lain merasa bahwa terlalu banyak perhatian diberikan kepada keturunan dan gelar, bukan pada kemampuan dan kontribusi individu kepada masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu teman-teman sekalian, beberapa kritik muncul terkait status sosial dan religius Habib dalam konteks masyarakat modern Indonesia. Yang pertama, privilegi keturunan melawan meritokrasi. Salah satu kritik utama yang sering muncul adalah terkait privilegi keturunan yang dianggap terlalu berlebihan dalam komunitas Habib. Dalam pandangan kritis, posisi Habib sering sekali mendapatkan keistimewaan dalam bidang agama, sosial, bahkan politik hanya karena mereka mengklaim keturunan dari Nabi Muhammad, bukan karena kualitas individu mereka. Hal ini dianggap bertentangan dengan konsep meritokrasi Islam yang menekankan bahwa kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada keturunan, melainkan pada ketakwaan dan amal perbuatan. Banyak yang berpendapat bahwa penghormatan terhadap Habib sering sekali terlalu besar, bahkan melebihi ulama atau tokoh agama lain yang mungkin memiliki ilmu agama yang lebih mendalam namun tidak memiliki status keturunan Nabi. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dalam beberapa komunitas, yaitu penghormatan terhadap nasab lebih diutamakan daripada nilai-nilai substantif Islam seperti ilmu, akhlak, dan ketakwaan. Yang kedua, pengaruh sosial dan politik. Kritik lainnya berkaitan dengan pengaruh sosial dan politik Habib di Indonesia. Di beberapa kalangan, Habib dianggap sebagai kelompok elit yang memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan dukungan sosial dan politik. Ada kekhawatiran bahwa status Habib tidak hanya digunakan dalam lingkup keagamaan, tetapi juga keuntungan politik dan ekonomi. Misalnya, beberapa tokoh Habib terlihat aktif dalam politik nasional dan status mereka sebagai keturunan Nabi memberikan mereka kepercayaan lebih besar di kalangan masyarakat. Meskipun kemampuan politik mereka mungkin tidak selalu sesuai dengan kepercayaan tersebut. Yang ketiga, keaslian nasab. Selain itu, ada juga kritik mengenai keaslian nasab Habib. Sebagian orang mempertanyakan keaslian klaim keturunan Nabi Muhammad oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Habib. Dalam sejarah panjang migrasi Arab ke Indonesia, nasab sering sekali sulit dilacak dengan akurasi yang tinggi, terutama di masa lalu ketika pencatatan nasab tidak seketat yang sekarang. Oleh karena itu, ada sebagian yang curiga bahwa beberapa orang mungkin menyalahgunakan klaim nasab Habib untuk mendapatkan status sosial dan agama yang lebih tinggi. Yang keempat, penyalahgunaan status Habib. Terkait dengan keaslian nasab, ada juga kekhawatiran mengenai penyalahgunaan status Habib untuk kepentingan pribadi. Beberapa Habib dituduh menggunakan posisi mereka untuk meraih pengaruh lebih besar di masyarakat, baik secara fungsional, finansial, politik, maupun sosial. Ini dapat merusak reputasi Habib yang sebenarnya menjaga nilai-nilai moral Islam dan merendahkan diri.
Di sisi lain, banyak Habib yang menolak klaim ini dan menunjukkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga nilai-nilai moral dan agama yang diwariskan oleh leluhur mereka serta menyebarkan kebaikan kepada masyarakat. Yang kelima, respon dari komunitas Habib. Tentu saja, tidak semua pihak sepakat dengan kritik ini. Banyak Habib dan pendukung mereka yang berpendapat bahwa penghormatan terhadap nasab adalah bagian dari tradisi Islam yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Mereka menekankan bahwa nasab bukan sekedar soal status sosial, tetapi juga soal tanggung jawab moral dan agama. Habib menurut mereka memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam yang murni dan menjadi contoh teladan bagi umat Islam. Selain itu, komunitas Habib juga sering menekankan bahwa penghormatan terhadap mereka bukan berarti menafikan pentingnya ilmu atau ketakwaan, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. Dalam pandangan mereka, nasab adalah salah satu aspek yang penting dari Islam yang perlu dihormati, namun tetap diimbangi dengan perilaku yang baik dan ilmu yang benar. Maka dapat kita simpulkan bahwa polemik nasab Habib di Indonesia mencerminkan benturan antara tradisi, modernitas, dan dinamika sosial politik. Meskipun keturunan dan silsilah merupakan aspek yang penting dalam tradisi Islam, terutama di kalangan Syiah, penting untuk melihat peran Habib lebih dari sekedar garis keturunan. Mereka diharapkan untuk menjadi panutan dalam agama dan moralitas, terlepas dari status nasabnya. Polemik ini juga memperlihatkan bagaimana gelar keagamaan bisa menjadi alat yang diperebutkan dalam konteks sosial politik modern. Apapun kontroversi yang muncul, penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan tanpa terjebak dalam perdebatan yang mungkin merusak persatuan umat. Kritikan terhadap nasab Habib di Indonesia mencerminkan ketegangan antara tradisi lama dan tantangan modernitas. Di satu sisi, nasab Habib telah lama dihormati dalam komunitas Muslim sebagai bentuk penghargaan terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, masyarakat yang semakin kritis menuntut agar status sosial tidak hanya ditentukan oleh keturunan, tetapi juga oleh ilmu, amal, dan kontribusi nyata terhadap masyarakat. Perdebatan ini menunjukkan dinamika Islam di Indonesia yang selalu berkembang antara upaya mempertahankan tradisi dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai modern yang lebih inklusif dan meritokratis. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.